Kembali lagi bersama Diki Putra. Di sini saya akan membahas gimana caranya modal awal 20.000 hingga sekarang sudah bermain 15 juta per barang karena modal awal tadi. Tonton full videonya, jangan lupa like, subscribe, and share. Hai teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan jual beli online modal awal itu 20.000 hingga sekarang sudah bermain di modal 9 juta per barangnya. Ya, di sini saya akan menjelaskan gimana caranya saya bisa modal itu dari 20.000 bisa ke 9 jutaan sampai belasan juta. Itu gimana caranya? Itu pertama saya jualan baju-baju atau pakaian second, tau nggak yang kalian yang di pinggir jalan tuh, itu modal saya awalnya itu pertama itu 20.000 itu per baju ya. Jadi saya beli baju brand bermerek itu ada yang di pinggir jalan tuh, jadi kita harus milih tuh juga, milih dari baju-baju atau pakaian jaket itu pertama saya jual beli itu yang pertama kali saya praktekkan. Itu saya beli bajunya itu dengan seharga 20.000 dan saya jual lagi itu 60.000 sampai 100.000. Itu baju brand bermerek. Sekarang kan banyak tuh yang second tapi original yang di pinggir jalan tuh, atau yang namanya tuh pasar kodok atau obral bekas. Nah di situ dan saya ada juga seperti jaket tuh modalnya 40.000 sampai 70.000. Itu saya jualnya dari 100.000 sampai 200.000-an lah. Itu laku keras loh. Itu di situ saya menjual barang-barang seperti itu, barang-barang second berkualitas yang bermerek. Tapi kalian juga harus milih-milih ya barang-barang itu. Jadi kalau misalnya ada minus robek itu jangan belilah ya, yang kemungkinan bisa dipakai tapi masih bagus. Itu saya jualnya cuma di Facebook aja. Setelah itu saya mulai mencoba ke harga di ratusan, yaitu PlayStation. Itu saya coba di PlayStation 2. Itu saya modalnya cuma 300 sampai 400.000 dan untungnya kisaran 100 sampai 150.000 aja lah kalau yang di barang ini. Jadi saya beli PS-nya itu sekitar yang bekas tapi masih berfungsi normal, itu sekitar 350 sampai 400. Saya jualnya 500.000. Itu laku keras loh. Ketika saya posting itu langsung ada orang pembelinya. Itu saya dimana saya mencari barang PlayStation itu saya masuk ke grup-grup di Facebook di daerah kalian sendiri juga bisa juga. Itu kalian masuk dan kalian juga bisa ngelihat di marketplace ketika ada orang yang menjual barang-barang seperti contohnya saya itu PlayStation itu dengan harga yang di bawah rata-rata atau di bawah pasaran, itu langsung beli aja. Asalkan tapi cek dulu barangnya apakah normal atau ada minusnya apa enggak gitu. Jadi saya per hari itu bisa dapat PlayStation itu 3 atau 2. Itu lumayan lah bagi di saat itu saya masih baru lulus SMK kelas 3 itu ya. Itu saya udah coba main itu, jual beli itu udah per harinya tuh anggapan saya dapat 3 PlayStation atau enggak sampai 2 PlayStation itu ya. Kalau alhamdulillah bisa sampai 5 PlayStation. Jadi ada orang jual tuh langsung saya beli yang di bawah pasaran, dan kita juga bisa tawar di situ. Jadi per hari itu saya bisa dapetin 200 sampai 500.000 untungnya per hari dari jual beli PlayStation itu di situ. Dan semakin lama saya nyoba ke
modal di harga 1 jutaan ya, 1.300.000, 1 juta sekian lah. Itu saya beli modalnya itu saya nyoba jual beli gitar yang original. Gitar yang nggak ori pun bisa juga kita jual, sama modelnya kayak PlayStation tadi juga kita cek barangnya asalkan bagus, tapi mereka yang penting harganya bagus, yang penting harganya di bawah pasaran, itu kita berani ambil dan untuk dijual lagi gitu. Jadi saya udah mencoba ke gitar, sampai modal gitar itu sampai 1.900.000. Jadi kalau sistem saya jual beli gitar tuh hampir mirip sama kayak yang tadi itu. Saya jualnya juga di situ, di marketplace Facebook. Saya beli dengan harga 1 juta, saya jual 1.500.000. Kadang ada yang tergantung jenis gitar ya, ada yang mahalan, ada yang murahan gitu. Jadi kalau udah rata-rata ada yang jual di bawah pasaran itu saya langsung beli. Saya sampai itu pernah itu sampai dapat 3 gitar. Jadi pernah juga dapat untung itu, saya modalnya 1.200.000 dan ada orang butuh uang, dia jual gitarnya 1.200.000 dan saya jual dengan harga 2.400.000, sedangkan barang barunya itu harganya 3.400.000-an. Jadi saya jual 2.400.000-an itu udah laku cepat. Itu saya dapat untung seperti modal itu 1.200.000. Itu keberuntungannya. Jadi kalau misalnya ada barang yang harganya murah gitu, itu enak itu. Makanan lezat itu. Ya itulah. Jadi saya udah jual beli gitar. Setelah modal di 1 juta sekian sampai 2 jutaan, saya nyoba juga di saat-saat kemarin ini juga udah mulai nyoba pas di musim sepeda kemarin ini. Musim sepeda kemarin ini sebenarnya saya nggak bisa nggak ngerti sepeda loh. Sama seperti sebelumnya untuk gitar sendiri saya sebenarnya nggak terlalu bisa main gitar. Kalau saya pribadi cuma bisa main gitar, itu pun harus lihat kunci. Jadi kalau untuk kita mainin lagu, jadi nggak hafal kuncinya di mana gitu. Jadi harus lihat lirik gitu. Itu pun saya nggak bisa main gini, dibilang main gitar profesional gitu. Sama lah sepeda itu juga sebenarnya nggak ngerti, cuma yang terpenting itu barangnya bagus. Jadi saya juga nyoba sepeda kemarin itu udah alhamdulillah lumayan mengikuti trending, untungnya juga lumayan. Itu modalnya itu sepeda itu juga, kalau itu sepeda ada yang besar ada yang kecil, tergantung kita nyobanya kayak gini mau nyoba yang di mana, mau nyoba dengan harga berapa gitu loh. Kemarin itu juga saya nyoba sepeda dari yang harga yang kecil sampai harga yang terbesar, sampai 9 jutaan lah, 9 juta sampai pernah sampai 15 jutaan lah. Itu saya juga jual beli sepeda tuh sama juga kayak gitar modelnya. Jadi kita cuma ngandalin satu aja, tempat jualannya itu cuma di Facebook. Jadi nggak perlu bayar untuk iklan kita gitu, gratis lah di marketplace itu. Jadi kita posting aja barang kita, yang penting barangnya jangan sampai harga di atas rata-rata, nggak mungkin laku lah. Kalau bisa harganya sama seperti pasaran tapi barang kita unggul gitu. Itu sih. Jadi untuk sepeda juga kemarin tuh bisa laku per hari 3-5 sepeda. Ya alhamdulillah lah, udah mulai sampai tingkat ini, udah sampai belasan juta juga. Rencananya juga mau ngambil
mau nyoba jual beli motor, cuma karena di saat pandemi gini jadi agak sulit dan permintaan juga agak turun ya gitulah. Tapi untuk sepeda ini lumayan sih kemarin itu, untungnya bisa dari modal kecil ada yang untung 100, 200, 300 dari modal kecil-kecilan. Kalau yang modal gede bisa untung 500 sampai 2 juta. Itu keuntungannya. Keuntungan sendiri. Itu bersih ya, bukan kotor lagi. Ya, tapi juga modalnya agak gede udah aja keuntungannya semakin gede, modalnya juga gede. Ya gitu sih. Jadi saya akan menjelaskan contoh-contoh pengen jualan online tapi bingung barangnya barang apa ya gitu. Nanti saya akan jelasin barang-barang apa ya, contoh-contohnya untuk dijual. Kayak tadi itu juga termasuk contoh-contoh saya yang berikan tuh. Kayak gitu dah model-modelnya. Banyak kok kita bisa jual beli. Ini contohnya saya kursi ini pun saya dapat seharga 400.000. Sedangkan harga barunya itu 2 juta. Saya dapat di marketplace Facebook juga. Dari perusahaan yang pindah gitu loh. Jadi kayak barang-barang yang kebanyakan atau gimana tuh dijual sama dia, jual murah. Jadi saya sempat juga jual kursi kantor itu juga lumayan. Modalnya 400 kemarin tuh pernah. Modal 400, jual 800, jual 700 tuh. Banyak sih kalau yang kita bisa jual. Barang-barang di sekeliling kita tuh banyak yang bisa kita jual. Contohnya kayak kamera, jual beli kamera. Teman saya ada juga yang jual beli kamera. Cuma saya kan nggak ngerti masalah kamera, kan agak ribet. Jual beli kamera bisa juga. Banyak barang. Jual beli laptop bisa. HP saya juga pernah jual beli HP. Jual beli HP itu kebetulan teman saya juga pernah dia jual HP-nya ke saya. Lumayan sih harganya juga agak murah, cuma kan waktu itu HP teman saya itu pecah layarnya. Tapi di saat kemarin itu berapa ya, kalau nggak salah 400.000. Itu saya jual 700.000. Itu laku keras. Gitu aja sih kalau untuk jual beli online yang masih bingung kalian, untuk belum tahu produknya apa gitu. Kalian saya ngerti apa nih? Misalnya ngerti sepatu, itu bisa kok kita jual beli sepatu yang original tuh. Itu bisa juga. Saya pernah juga nyoba itu. Jual beli apa lagi? Banyak yang bisa kita jual beli kok. Barang-barang yang kalian ngerti. Jual beli komputer juga bisa. Jual beli elektronik TV itu juga bisa. Saya pun di rumah barang-barang saya kebanyakan bekas. Tapi kan kalau beli baru itu cuma menang nama aja, baru gitu. Sebenarnya sih sama aja. Yang penting kita beli bekas tapi barangnya bagus. Ya gitulah. Ya sekian video dari saya. Nanti saya akan jelasin kok gimana untuk detail-detailnya. Untuk barang-barang yang kalian bingung mau jualan online apa. Ya, thanks guys. Jangan lupa subscribe untuk dukung channel ini. Bye.